Jadi terkait dengan BUMDes, Desa Banjarlor memang baru terbentuk. Jadi 2022 belum bisa, sehingga tahun 2023 kita membentuk BUMDes. Itu pun bulan September 2023. Alhamdulillah dengan adanya pendirian BUMDes itu langsung. Jadi biarpun baru tapi prosedur. Mengingat pada waktu itu terbukti bahwa PMD pernah memanggil satu kecamatan Gending itu baru 3 desa yang memiliki badan hukum, yaitu Menkumhamnya satu kecamatan Gending, termasuk di dalamnya Banjarlor. Alhamdulillah dengan adanya berdirinya BUMDes memang baru berdiri dan modalnya pun juga terbatas. Hanya 40 juta. Pak, untuk unit usahanya yang dipilih apa, Pak? Unit usahanya ini sebetulnya belum final, cuman langkah awal. Mengingat satu di wilayah Desa Banjarlor itu mayoritas petani bawang merah. Dan secara kebetulan pada waktu itu harga bawang agak turun. Sehingga dari BUMDes itu memutuskan untuk usaha pembibitan bawang yang nantinya akan dijual juga, dan alhamdulillah sudah berjalan dan sudah ada PAD yang masuk, terbukti karena langkah awal sudah dilakukan dan sudah terbukti. Cuma bukan tujuan utama, nanti mengikuti perkembangan bulan-bulan berikutnya, karena sasaran atau tujuan utama bukan itu, hanya untuk mengangkat potensi perekonomian Desa Banjarlor, dan secara kebetulan bawang merah memang menjadi favorit masyarakat petani Banjarlor. Pak, mungkin ke depannya sudah ada rencana, Pak, misalkan BUMDes punya ingin membentuk unit usaha, Pak? Betul, jadi tujuan kemarin sudah ada izin, mengurusi izin untuk melakukan atau mengadakan usaha itu mengenai kebutuhan masyarakat, yaitu gas. Jadi mau membentuk kios, ya bukan kios nih, tapi distributor, dan itu pun harus ada izinnya. Saya kira tidak sulit lah. Tapi terkait dengan itu modal, Mas, modal yang kita masih kendala, mengingat itu harus punya logistik sendiri, diantaranya tabung harus minim 200. Kemudian kalau pemasaran saya kira nanti ada peraturan desa yang didistribusikan kepada toko-toko yang ada di desa, karena di sini selalu dijajah dari Banyuanyar, dari Tegalmojo, dari Gending, itu semua distributor dari di luar desa. Jadi kita akan melawan itu, dan memang harus, itu tujuan utama. Cuma belum bisa karena terkait dengan keadaan modal yang belum siap. Harapan ke depannya apa, Pak, setelah dibentuknya BUMDes? Harapan ke depan yang jelas satu untuk mengangkat perekonomian, kemudian desa pun juga mengharap, karena yang jelas ada potensi-potensi yang perlu dikembangkan melalui BUMDes, dan BUMDes pun karena secara ini nasional dalam arti akan usaha apa dan akan kemana kita tidak akan kesulitan, termasuk perizinan insya Allah, termasuk mungkin nanti akan, kalau toh memang bisa seperti kios pupuk, kita juga bisa, karena pupuk mengalami kendala di mana setiap tahunnya bukan hanya desa, jadi nasional, pupuk subsidi maksudnya. Jadi nanti kalau ada kendala atau mungkin ada jalan, itu mungkin akan ditempuh oleh BUMDes. Jadi Desa Banjarlor untuk tahun 2024 untuk melakukan pengembangan, jadi dana desa, kami punya tujuan yang ekstra yang kita utamakan, yaitu jalan akses ke tanah kas desa yang mungkin kurang lebih hampir 1,5 kilo. Jadi kita memang kesulitan kalau panen, kemudian ngangkut pupuk dan sebagainya, memang betul-betul kesulitan mengingat aksesnya. Jadi mungkin itu yang tidak terpikirkan dulu-dulunya, sehingga kami punya tujuan utama. Saya utamakan, jadi
Satu memang harus di TPT, kemudian di mana akses itu ndaknya roda 3, apalagi roda 4 seperti pickup harus masuk. Itu untuk mengangkat, karena tanah kas desa yang itu lokasinya yang saya sebut tadi 1,5 kilo nih, jadi 1.500 meter, itu pun satu titik Mas, mulai dari kepala desa sampai perangkat, jadi kurang lebih 7 hektar di situ. Cuman kendalanya kemarin masalah air, alhamdulillah sudah kita lakukan, tapi cuma akses ini. Jadi tahun ini saya mengutamakan itu. Nanti setelah TPT kami juga rabat atau mungkin kita paping. Di dusun apa ya Bang TPT? Lokasi bangunannya di dusun apa? Di dusun Pasar, di dusun Pasar itu satu sudah ada irigasi, yang satu sudah ada kesepakatan izin dari pemilik tanah untuk merupakan berita acara, dan dia menyerahkan untuk dibangun di TPT. Jadi tanahnya pun selamat, jalannya pun bermanfaat kan gitu. Dan tujuan memang tanah khas desa. Jadi kedepannya biar saya punya sejarah bahwa ini pada waktu tahun 2024 waktu Pak tingginya Pak Slamet ya, ini jalan baru terlaksana, sejak dulu belum pernah betul, jadi belum pernah terlaksana. Insya Allah itu saya mengutamakan itu, karena kemarin sudah banyak pada waktu musyawarah, tokoh pun juga mengizinkan, menyetujui, dan utamanya BPD sangat-sangat setuju karena bermanfaat untuk desa dan warga yang tanahnya mungkin di sekitar sini, karena kurang lebih 440 hektar di sini. Itu siap.